Nah, mimpin itu suami apa istri kan gitu masalahnya. Aku tanya, sebenarnya di rumah tangga yang mimpin istri apa suami? Formalnya suami, Pak. Nek prakteknya jadi ya istri lah ya. Ini juga harus kita perhatikan. Maka kita tidak pernah kita menyebut tanah air ini Ibu Pertiwi. Ini ibu. Jakarta itu ibu kota. Jadi kita memilih apa namanya? Memilih alma mater, wedok atau ya? Wedok atau? Alma mater bukan alma father. Coba ini kita ingat ini dan mengerti ini, insya Allah akan menambah genahnya pikiran loh Pak. Kalau kita terusin dikit, Garuda yang dimaksud Garuda Pancasila kayak ya kui lanang po wedok kan. Ini sudah saya tanyakan kemarin di Mayan di mana itu. Tolong nanti dijawab. Jadi Garuda sing kok maksud kayak secara biologis untuk teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan mestinya tahu itu gambarnya itu kui lanang po wedok karepe. Oke, secara biologis gambarnya itu laki atau perempuan. Konsepnya ketika bikin burung Garuda itu sebenarnya karepe lanang po wedok, jantan apa betina. Meskipun kata jantan dan betina ini harus dibenahi oleh Fakultas Ilmu Budaya. Karena ini tidak fair juga kata jantan dan betina ini. Angger ono wong jujur disebut jantan, angger ono wong ngapusian disebut betina. Ini merugikan kaum wanita. Kalau saya feminis, saya akan protes. Angger elek mesti disebut betina, betul? Angger ono wong ora misalnya rektor kok ndak berani ikut demo mahasiswa, tukoke kartong misalnya, kotang misalnya gitu. Kan gitu. Itu kan menghina wanita. Apakah wanita lebih rendah dari laki-laki? Kenapa kalau betina itu negatif, kalau jantan itu positif? Ini juga masalah ekstra juga Pak. Menurut saya ini harus dibenahi. Kembali ke Garuda lanang Pak Wedo. Konsep kepemimpinan kita di dunia itu kepemimpinan yang mengasuh apa kepemimpinan yang nek mengasuh kan tidak usah diatur, bocah ya taat mengasuh dengan baik. Tapi kalau mengatur itu modal utamanya kekuasaan. Dan kekuasaan harus dibentengi, harus dilandasi oleh kekuatan. Maka kita, mindset kita bukan kula'udhu birobinnas, tapi malikinnas. Kalau bisa tidak usah pakai malikinnas, ilahinnas, cukup robinnas, yaitu kita mengasuh dunia. Hamengku buwono, mangku negoro, paku alam, kan gitu. Kita menampung dunia. Terus kene nyolong masa oke no cino sakarmu, upamane gitu ya. Upamane gitu ya, monggo sakarmu. Wong jenenge kene mengasuh kok anak diuyuh-uyuh koyo ora apa-apa. Disingi anak ya ora apa-apa jenenge kita mengasuh. Itu kalau kita teruskan pemanaannya. Oke, tolong dicari konsep kita memimpin dunia itu konsep kepengasuhan atau konsep kekuasaan. Itu kita cari. Kalau kecenderungan bangsa Indonesia kan ibu toh Pak. Wong UGM alma mater itu fater. Alma Father itu. Dia lagi ngerti caca ini lagi. Ayo ngaku. Dia lagi kelingan saya kita. Alma Mater kui wedok. Dan kita sudah punya rumus wedok kui dhuwur secara agama. 3 kali lipat derajatnya dibanding laki-laki. Dihormati ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Dan kalau Jawa, wanita itu konco wingking. Dan kita sekarang sudah menemukan, jangan dipikir yang wingking itu yang terbelakang, yang belakang itu yang terkuasai. Semua orang yang menggembalakan kambing, bebek, dan sapi selalu dia berdiri di belakang ternaknya. Jadi kalau orang yang ingin jabatan terus-menerus itu adalah sapi-sapi dan kambing-kambing dan bebek-bebek yang suka di depan. Sementara kita kan di belakang-belakang, alasannya tinggal menghibur artinya caca sing ora dadi apa-apa itu loh. Masuk aku dewi kan gitu kan. Kan ngono Pak, nek sampean ketemu wong ganteng, sampean ngomong apa, ketemu cah orang ganteng ngomong apa kan masing-masing butuh gede atine kabeh. Gitu ya. Oke. Pertanyaan 3 tadi sudah, sekarang pertanyaan sangat simpel. Oh iya. Tadi kan beliau mengeluh, acara ini mengeluh mengenai Islam itu ketinggalan. Teknologi, ilmu pengetahuan, kemajuan, peradaban itu ketinggalan. Terus saya bilang, wong Islam gue
kuwi kaya wong lanang sing duwe bojo ayu. Nah bojo ayu niki ilmunya Al-Kindi, Avesina, Al-Farabi, apa lagi Pak? Siapa? Al-Ghazali sampai turut itu bojo sing ayu yang direbut wong liya sing jenenge kebudayaan barat. Gitu kan? Ditilap. Cah-cah saiki orang ngerti nek ilmu pengetahuan ki asal usulnya sebenarnya adalah dari penemu-penemu Islam. Gitu ya. Kita ditilap, kita tidak dikasih tahu bahwa kita sebenarnya pernah punya kejayaan. Nah si suami yang punya istri cantik direbut orang ini, pertama kan belain istrinya mati-matian karena sudah sangat lama bojone ra iso direbut kembali. Akhirnya psikologine bojone iki malu dielek-elek. Kaya kowe yang-yangan kena kancamu. Ya kan? Pertama kowe sing elek-elek sing kancamu kuwi. Sing lanang, nek suwe-suwe entuk 3 sasi 5 sasi, sing kok elek-elek wedoke kuwi. Oh, cak-cakan jane yo susah. Jane kok ora edan apa? Yo ayu nang yo rada kendir kae. Akhirnya sesuai ke elek-elek dhewe. Maka orang Islam kehilangan kepercayaan dirinya terhadap Islam. Ngelek-elek bojone dhewe. Gitu kan akhirnya kerengan sak keluarga, mergo ibune dicolong wong tuwa. Terus kita saling menyalahkan, akhirnya kabeh diharamkan. Kakak haram, adik haram, lawang haram, sodel haram, pajar haram, sembarang haram, musik haram. Mergo atine sumpek, krungu musik ora iso menikmati. Betul enggak? Delok apa wae ora iso menikmati, akhirnya kabeh haram. Untuk orang yang tidak bisa menikmati hidup, untuk orang yang stres, untuk orang yang bingung kehidupannya, semua haram di dalam hatinya. Betul enggak? Itulah yang menjadi sumber dari pengharaman-pengharaman. Jadi ayo balik. Siapakah yang menciptakan suara? Dulu nggak ada suara. Kemudian ada tahap sekian juta tahun mulai ada suara. Siapa yang menciptakan suara? Siapakah yang menciptakan daun dihembus oleh angin kemudian siapa yang punya ide? Menciptakan siapa? Siapa mas? Yang keras jawabnya Allah. Ya sapa meneh masuk kowe mesti wae. Kemudian ada ide berikutnya, setiap makhluk itu oleh Allah dibekali suara juga. Burung berkicau mencicit, tekek. Aku tekek kok nyedulku ya. Aku nanya jolo lagi mau tekek. Kalau sapi melenguh, kerbau apa ya? Bu apa itu? Kambing mengembik, anjing menggonggong, ya, kirek njegok. Sapi itu gitu ya. Itu kirek njegok itu ciptaan Allah. Jangan lupa. Kowe turu ngorok, idene sapa? Idene Allah. Jadi nek bojomu ngorok, ya Allah matur nuwun, ya Allah ngono ya. Angger aja ngrajine banget itu ya. Nah, siapa yang membuat benda yang digesek atau yang bertemu atau yang dipukul, ditabuh itu menjadi bunyi? Siapa yang punya ide? Allah. Itu untuk dinikmati Allah atau untuk dinikmati makhluknya? Untuk dinikmati makhluknya apa Allah sendiri menikmati? Allah butuh suara laga. Allah ikut enggak? Masa Allah butuh suara? Masa Allah butuh apa-apa? Allah itu enggak butuh loh. Kalian beriman ya enggak butuh, kalian kafir ya enggak masalah, gitu kan? Gitu ya. Nah, boleh nggak kita menikmati bunyi? Boleh. Nah, bunyi itu hanya kan sekarang musik haram, Pak. Angel Pak, musik haram. Nah, terus ngentot rentok bunyi. Nah, musik itu kan bunyi, nada dan irama, cuman itu dong. Lah nek musik haram ngentut. Jadi di kereta Bogor Surabaya itu Pak, pagi-pagi mau kuliah tuh, duduk sepi ngantuk kabeh kae, peteng dedut kae, sono sing ngentut Pak. Jadi wis tahan banget. Ternyata tetep ora iso kan. Lho banyak bener.
Jawa banget ya. Terus ono bocah iya sing iseng. Terus dia nyelebut nyaris tak terdengar. Kayak iklannya lah ya kan. Nyaris tak terdengar. Begitu terang benderang sing entuti jilbaban juga. Lu kok sing ngentut jilbaban ngentut ya rek kok? Apik, jilbaban yo apik. Ning nek jilbaban ngentut ya rada izin itu kan. Ya aku ora ngelek sapa-sapa iki ming nikmate urip ya to. Lho, apa nek wong jilbaban ayu manis yo ora entuk gitu. Terus piye kuwi urip terus piye gitu kan. Oke ya. Itu semua musik teman-teman sekalian. Rap itu musik. Semua yang terdengar itu musik sebenarnya kalau kita mengerti esensinya. Nah, berarti ada nggak yang haram di antara bunyi-bunyi itu? Ada nggak yang tidak boleh? Kita benahi yang enteng-enteng deh. Ada nggak suara yang tidak boleh diperdengarkan? Sebagaimana kalau yang tidak boleh dimakan itu babi, gitu ya. Nah kalau di antara suara-suara ini paling pol Allah hanya mengatakan seburuk-seburuk suara adalah suara keledai, la sautul khimar. Tapi Allah tidak mengatakan haram. Neng wah jangan nyebai, paling ngono lho. Neng ora kok haram ora, neng nyebai. Nah sekarang kita tahu Pak metodenya. Suara itu boleh tidak boleh itu karena suaranya atau karena ruang dan waktunya? Kan gitu. Jumatan dan duta meneh ya. Apa? Terawih kan beli apa meneh? Ngising karo wiritan. Jadi kan soal tempatnya makomat, konteks makom itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya konteks, koordinat peristiwanya, ruang dan waktunya gitu ya teman sekalian. Oke, sekarang saya mohon izin untuk membunyikan ya. Dan langsung saya minta pertama, ya udah sebagaimana biasa, tapi nanti saya potong dengan tangan saya naik ini berarti saya potong. Langsung teman-teman ya, iki lagu apa ya, supaya wawasan nasional kita dari UGM kita bangun Indonesia masa depan yang bukan hanya moncer secara nasional tapi juga memimpin dan mengasuh seluruh dunia. Amin. Teksnya mungkin bisa dikasih ke bapak-bapak. Siapa tahu beliau nanti insya Allah berpartisipasi. Ya. Yuk. Ya mas, yang pakai peci Maya tidak boleh jawab. Harus dong ngerti no area-area. Ya mbak, Bali, bener Bali. Ini sebenarnya notasi awal musik Bali. Ini tadi. Jadi sebelum macam-macam musik Bali, ini dulu tadi. Oke. Jadi ibu yang jatuh tadi ibu apa bapak di tani ya, mbak apa? Mas ya, oke nanti nagih ke Mas Ali ya, nanti dapat peci Pak. Oh, peci sudah siap. Oh, kalau gitu langsung Pak Rektor mempersembahkan. Ayo silakan maju Mas. Nek wis duwe didol. Terima kasih Pak Rektor, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Rektor. Ini soal kemesraan, ini bukan soal harta benda, bukan soal derajat, ini soal kemesraan, soal cinta gitu ya. Kalau Anda mengaransir Indonesia tanpa
metode cinta, Anda juga hanya akan kaku-kaku saja. Engko P4 lagi ganti opo ngono tok. Jangan hanya akademis tapi juga ada estetiknya, ada artistiknya, ada kemesraannya gitu ya. Oke.